Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Markus Indrianto, di dalam program Mimbar Gemar GSJA Peniel Surabaya dan juga GSJA Anugerah Kemendung. Dan harapan saya biarlah program Mimbar Gemar ini juga memberkati Bapak Ibu Saudara pemirsa sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang mengikuti dan diberkati melalui program Mimbar Gemar ini, supaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Saya berharap, saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat-sehat, baik-baik, diberkati, dipelihara, disertai Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah masa sukar hari-hari ini, di tengah-tengah pandemi yang begitu menakutkan, di tengah-tengah ekonomi yang sulit, tetapi kita tetap terpelihara di dalam kasih, setia, dan anugerah Tuhan. Haleluya. Memang situasi hari-hari ini tidak mudah, kondisi hari-hari tidak gampang, menakutkan, mengerikan, dan tidak jarang, tidak sedikit orang yang akhirnya kalah dengan kehidupan saat ini. Ibu saudara, dunia ini begitu menakutkan, dunia ini begitu mengerikan. Karena apa? Karena bukan semata-mata dunia ini kehidupannya begitu berat, pergumulan tantangan, pandemi begitu menakutkan, tetapi juga pada dasarnya dunia ini telah dikuasai oleh kuasa dosa, kuasa iblis terutama. Dan kita perlu mengalahkan dunia ini, supaya kita tidak terikat, dicengkeram, diperbudak oleh dunia ini, oleh kuasa iblis, kuasa dosa, tidak mengikat dan mencengkeram kehidupan kita terus. Kita harus menang dari semua ini. Bahkan dalam Roma pasal 8 dikatakan kita lebih daripada pemenang. Iya kan? Nah, pertanyaan besarnya, bagaimana kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang mengalahkan dunia? Bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi pemenang di dalam hidup ini? Ada 3 kebenaran penting dari pembacaan kita yang merupakan berkat firman Tuhan pagi hari ini di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang kelima. Ada 3 kebenaran penting intinya. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi pemenang di dalam hidup ini? Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang mengalahkan dunia? Yang pertama, pribadi yang bisa mengalahkan dunia, yaitu pribadi yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dalam pembacaan kita, 1 Yohanes pasal 5 ayat yang kelima. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saya ulangi. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ini adalah fondasi, ini adalah hal yang sangat mendasar, kunci penting, kunci utama untuk kita bisa mengalahkan dunia, yaitu kita percaya kepada Yesus sebagai anak Allah yang datang ke dunia ini menjadi juru selamat untuk menebus kita dari segala cengkeraman kuasa dosa, cengkeraman kuasa iblis, cengkeraman kuasa dunia ini yang selama ini memperbudak kita. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia dibebaskan dari segala belenggu dan cengkeraman kuasa dosa, kuasa iblis, kuasa dunia. Dan dia dimerdekakan. Sebab apa? Sebab setiap orang yang percaya kepada Yesus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes pasal pertama ayat 12. Kita memiliki kuasa, otoritas untuk kita menjadi pribadi-pribadi pemenang di dalam Tuhan. Tentunya kita harus hidup didasarkan iman kepada Yesus Kristus. Iman kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena dalam Yohanes pasal 16 ayat 33 Tuhan katakan, aku telah mengalahkan dunia. Inilah iman kita. Kita bisa menang mengalahkan dunia bukan didasarkan kehebatan kita, bukan didasarkan kelebihan kita,
kepandaian kita, kekayaan kita. Tidak. Kita bisa mengalahkan dunia didasarkan iman kepada Yesus Kristus. Iman bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang datang ke dunia ini menjadi manusia untuk membebaskan, melepaskan manusia dari cengkraman kuasa dosa, cengkraman kuasa iblis, cengkraman kebinasaan dan maut. Dan setiap orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan didasarkan iman kita kepada Yesus. Satu poin penting, kita mampu mengalahkan dunia. Sebab Yesus telah mengalahkan dunia. Yang kedua, untuk menjadi pribadi yang mampu mengalahkan dunia, untuk menjadi pribadi pemenang di dalam hidup ini, bukan pecundang, tapi pemenang. Yang kedua, yaitu menjadi pribadi yang dilahirkan kembali di dalam Tuhan. Perhatikan dalam pembacaan kita 1 Yohanes pasal yang kelima, ya kan? Dinyatakan di situ ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ulangi sekali lagi. Sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Mengapa pentingnya kita mengalami kelahiran kembali? Karena sebelumnya natur kita sebagai manusia sudah berdosa. Benih dalam hidupan kita dilahirkan, kita diperanakkan di dalam dosa. Dan kalau selama kita tetap di dalam benih keberdosaan kita, dari orang tua, dari nenek moyang kita, dari Adam dan Hawa, selamanya kita tetap tidak akan pernah bisa mengalahkan dunia. Tidak pernah bisa menjadi pemenang karena kita sudah dicengkeram, diperbudak. Karena kodrat benih kita sudah berdosa dan tercemar. Sehingga kita cengkeram oleh kuasa dunia. Nah, pribadi yang dilahirkan kembali akan menang. Kenapa? Karena pribadi yang mengalami regeneration di dalam Tuhan melalui kuasa Roh Kudus bukan lagi benih dosa, benih daging, tetapi benih ilahi yang dari Tuhan. Nah, makanya Tuhan Yesus pernah berkata kepada Nikodemus, jika kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan pernah melihat kerajaan Allah. Tetap dalam cengkraman kuasa dosa, kuasa maut, kegelapan, kebinasaan. Harus dilahirkan kembali. Supaya benih ilahi ada dalam hidup kita. Roh Kudus ada dalam hidup kita. Benih dari Allah ada dalam hidup kita. Makanya dalam Yohanes pasal pertama ayat 12 dan 13 di sana dinyatakan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tadi poin yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah dan daging. Nah ini loh, pentingnya kelahiran kembali. Supaya kita memiliki kuasa dan menang. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Benih dari Allah. Nah, sebelum kita percaya Yesus, kehidupan kita ini, hidup kita dinyatakan, kata yang dipakai itu bios. Bios, yaitu hidup sebagai makhluk hidup. Lahir, berkembang, kemudian mati. Nah, kalau hidup kita sebagai bios, kita pasti akan mati, binasa. Tidak akan pernah bisa mengalahkan dunia, pribadi-pribadi yang seperti ini. Tetapi ketika kita mengalami regeneration, kelahiran kembali oleh kuasa Roh Kudus, benih ilahi dalam hidup kita ada. Iya kan?
Hidup kita tidak lagi Alkitab pakai bios, tapi zoe. Zoe. Karena apa? Ada benih ilahi. Ada benih dari Allah yang memperbaharui kehidupan kita. Makanya 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, jadi barang siapa dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Benih yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya benih yang baru, manusia yang baru telah datang. Nah, oleh sebab itu pribadi-pribadi yang dilahirkan kembali di dalam Tuhan, dijamin dia mampu mengalahkan dunia. Karena apa? Karena kodratnya sudah beda. Benihnya sudah beda. Bukan lagi benih dosa. Bukan lagi kita diperbudak oleh dosa. Dengan segala akibatnya. Tetapi benih ilahi. Benih dari Allah. Yang menghidupkan kita. Yang membebaskan kita. Yang melepaskan kita. Dan menjamin kehidupan kita sudah dimerdekakan dan menjadi pemenang di dalam Tuhan. Perlunya dilahirkan kembali supaya kita mengalami kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Kehidupan pribadi-pribadi yang senantiasa menang di dalam Dia. Alamilah kelahiran kembali. Haleluya. Sebab orang yang lahir kembali, dia tidak lagi hidup menurut keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tapi dia hidup di dalam pimpinan, ketundukan dalam kuasa Roh Kudus. Dan 1 Yohanes pasal 2 menyatakan kebenaran ini. Ketika kita dilahirkan kembali, ada benih ilahi yang menjadi jaminan kita menjadi pribadi menang di dalam Tuhan. Yang ketiga, menjadi pribadi pemenang dan mengalahkan dunia. Yaitu yang ketiga, pribadi yang senantiasa hidup taat melakukan kehendak dan perintah Tuhan. Ayat yang kedua dan ketiga dalam pembacaan 1 Yohanes pasal yang kelima. Di sana dinyatakan, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Pribadi yang mampu mengalahkan dunia adalah pribadi-pribadi yang senantiasa taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 bagian yang terakhir. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan, akan hidup untuk selama-lamanya. Dan perintahnya tidak berat. Yakin percayalah apa yang Tuhan perintahkan sudah terukur dan teruji oleh pribadi Yesus. Yesus bisa taat. Yesus bisa melakukan perintah kehendak Bapaknya dan keluar sebagai pemenang. Dijamin Bapak Ibu Saudara dan saya yang percaya kepada Dia, yang lahir baru di dalam Dia, dan yang taat kepada perintah-perintahnya, dimampukan engkau untuk mengalahkan dunia dan keluar sebagai pemenang di dalam hidup ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari di dalam kehidupan kita hari-hari ini yang tidak mudah, tidak gampang memang, di tengah pergumulan pandemi yang menakutkan, di tengah-tengah kesulitan ekonomi, bisnis, usaha yang menyesakkan, kompleks, belum lagi dari cobaan, godaan, kuasa iblis, kuasa kegelapan yang seringkali memakai
kedagingan kita, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup semakin membuat kita berat dalam pertandingan hidup ini. Tetapi kita tidak boleh menyerah. Yakin, percayalah. Didasarkan iman kepada Yesus, engkau bisa menjadi pribadi-pribadi pemenang di dalam Tuhan. Yakin dan percayalah Bapak Ibu Saudara dan saya bisa menjadi pribadi-pribadi yang mengalahkan dunia. Karena Roma pasal 8 ayat 31 dan 37. Bapak Ibu Saudara dan saya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang sudah percaya kepada Yesus, dikatakan di sana, kita lebih daripada pemenang. Yang kedua, alamilah kelahiran kembali, kelahiran baru, regeneration, yang melahirkan kehidupan kita bukan lagi di dalam benih dosa, benih daging, tetapi benih ilahi dari Allah yang mengubah kodrat kita menjadi baru. Sehingga manusia lama dengan segala keinginannya sudah mati. Dan sekarang kita hidup dalam manusia yang baru. Dengan kodrat yang baru, benih yang baru dari Tuhan. Otomatis keinginan kita, habit kebiasaan kita juga baru di dalam Tuhan. Yang ketiga, kita harus hidup dalam ketaatan, melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan perintahnya tidak berat. Dengan pertolongan Tuhan, kita pasti bisa mengalahkan dunia dengan segala godaan, cobaan yang ada dan kesulitan tantangan hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah nama-Mu Bapa buat kasih kemurahan rahmat-Mu yang luar biasa, yang menjadi jaminan bagi kami untuk kami tidak terus kalah, jadi pecundang, diperbudak, diikat, dibelenggu oleh dunia, dosa, kedagingan, dan kuasa iblis. Tapi kami bisa lepas, merdeka, bahkan menjadi pemenang di dalam hidup ini. Tapi bukan karena kekuatan, kehebatan kami, tapi semata-mata didasarkan iman percaya kami kepada Yesus, yang percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang lahir dari Allah, dan yang taat kepada perintah-perintahnya. Pribadi yang seperti ini pasti pribadi yang mampu mengalahkan dunia dengan segala godaan, cobaan, tantangan, pergumulan. Sebab itu Tuhan tolong kami semua, setiap sidang jemaat Tuhan yang mengikuti dan mendengarkan program ini, diberkati, dikuatkan, diteguhkan dalam tantangan persoalan pergumulan hidup hari-hari ini. Dan kami keluar sebagai pemenang. Kami bisa mengalahkan dunia ini karena iman percaya kami kepada Yesus Kristus. Karena Yesus telah mengalahkan dunia. Yesus telah mengalahkan kuasa iblis. Yesus telah mengalahkan kuasa dosa. Dan kami diberlakukan sama karena kami juga percaya kepada Yesus. Kami telah dilahirkan kembali dan kami hidup dalam ketaatan. Kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami dan memberkati kami. Terlebih aktivitas hari ini, dalam setiap pekerjaan, usaha, bisnis, setiap anak-anak-Mu, Tuhan menolong, melindungi, menyertai dan membuat berhasil. Di masa-masa sukar, di masa-masa pandemi, diberkati Tuhan. Ditolong Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terpujilah nama-Mu. Hamba berdoa berkat rahmat anugerah dari Tuhan melimpah atas umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tetap bergemar. Kehidupanmu akan berhasil dan disertai dan diberkati Tuhan. Amin.